Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuka presentasinya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis kuantitatif isoflavon TMP secara cepat dan sederhana menggunakan metode kromatografi lapis tipis densitometri. Berikut merupakan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Alam Oktavian, Firhan Nazar Ardian, Naurah Atiyah, Tio Maulana Kusuma, Natasha Alfira, dan saya sendiri, Ninda Ajeng Hayani Fikis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya dipersilakan. Analisis kuantitatif isoflavon tempe secara cepat dan sederhana menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Metode densitometri menggunakan fase gerak sistem adalah kloroform, metanol, dan asam asetat dengan RF 9:1:0,16. Kromatografi lapis tipis dilakukan pada pelat KLT aluminium. Dimulai jarak dari 1 liter sampel dilakukan 10 cm. Kemudian pelat dipindai pada 261 Nm. Sebuah linear diperoleh hubungan 0,08 sampai 2 gram per titik dengan R 0,9986. LOD dan LOQ isoflavon adalah 0,014 gram per titik dan 0,048 gram per titik. Genistein atau isoflavonoid yang terkandung dalam tempe sebesar 0,151 kurang lebih 0,005% B/B. Untuk bahannya sendiri, bahan yang digunakan itu tempe yang dipasarkan di daerah istimewa Yogyakarta. Plat KLT-nya Silica 60 F254 M merek Jerman 200x200 ml, kloroform, metanol, dan asam asetat. Tata cara penelitian. Yang pertama yaitu ekstraksi isoflavon tempe sebanyak 100 gram tempe yang ditumbuk kasar ditambah dengan 200 ml petroleum ether dan didiamkan selama 30 menit. Kemudian tempe disaring. Tempe yang telah didevakuasi ditambah dengan 200 ml air dan di blender. Tempe yang telah halus ditambah 300 ml etanol teknis dan kemudian dimaserasi semalaman. Maserat yang didapat dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 60 Celcius konstan. Selanjutnya itu ada analisis kadar isoflavon tempe. Metode kromatografi lapis tipis atau KLT digunakan untuk menetapkan kadar isoflavon yang terkandung dalam tempe. Fase diam yang digunakan adalah plat aluminium KLT. Fase gerak dalam sistem ini adalah kloroform, metanol, asam asetat dengan perbandingan 9, 1, dan 0,15. Sampel sebanyak 1 ml ditotolkan menggunakan camat silimat pada 15 mm dari dasar plat. Spot dikeringkan dengan gas nitrogen. Plat kemudian dimasukkan ke dalam chamber wetten yang telah dijenuhi dengan fase gerak. Next. Elusi fase gerak dilakukan sepanjang 100 mm. Plat kemudian dikeringkan sampai semua fase gerak menguap pada suhu kamar dan dilakukan scanning menggunakan Samax TLC scanner yang telah dilengkapi dengan software WinCat. Deteksi dilakukan dengan modifikasi metode pada panjang gelombang 261 nm. Selanjutnya ada linearitas. Linearitas diuji dengan menggunakan 5 seri konsentrasi standar genistein. 5 seri kadar tersebut ditotolkan sehingga jumlah genistein tiap totolan adalah 0,08 sampai 2 mg atau totolan. Korelasi antara luas area puncak dan konsentrasi standar genistein selanjutnya ditentukan. Next. Kemudian ada variabilitas metode.
Variabilitas metode analisis dipelajari menggunakan metode presisi, intraday, dan interday. Parameter yang digunakan untuk menghitung kriteria presisi adalah persentase atau koefisien variasi. Persentase koefisien variasi yang dapat diterima dalam penelitian ini menurut Hotwitz adalah 8%. Kemudian yaitu ada standar adisi. Standar adisi sendiri digunakan untuk menguji akurasi dari metode analisis. Sebanyak 3 konsentrasi larutan standar genistein ditambahkan ke dalam ekstrak tempe dan dihitung persentase recovery. Kriteria penerimaan persen recovery pada penelitian ini adalah 90-107%. Kemudian ini adalah data pengamatan peak hasil scanning menggunakan TLC scanner dengan software WinCAT pada sampel ekstrak tempe dan standar Gainstein. Gainstein ditunjukkan pada peak 1 dengan RF 0,51. Kemudian ada tabel kadar Gainstein dalam tempe. Kadar ekstraknya ada 405,58. Ekstrak tempenya 202,79, kadar isoflavon tempe 0,142. Kemudian dari kadar ekstrak tempe dan kadar isoflavon tempe didapatkan rata-rata sebesar 0,151 dengan standar deviasi 0,005. Yang berikutnya adalah pembahasan dari tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari kedelai, di mana kedelai merupakan bahan utama pembuatan kaya akan isoflavon. Isoflavon kedelai terbukti berpotensi sebagai anti kanker payudara menurut Barnes tahun 1997, Verma and Goldin pada tahun 1998, Rahal and Simon pada tahun 2010. Fase gerak yang digunakan adalah campuran kloroform, metanol, asam asetat dengan perbandingan 9:1:0,15. Fase ini menghasilkan jarak elusi 10 cm dan memberikan pemisahan terbaik dengan resolusi 1,57. Pemisahan dikatakan baik jika resolusi lebih besar dari 1,25. Standar yang digunakan adalah Gainstein. Ekstraksi isoflavon dari tempe dilakukan menggunakan metode maserasi. Sebelum maserasi dilakukan proses defatisasi untuk menghilangkan fase lemak yang terdapat dalam tempe. Selama proses ekstraksi, suhu tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius untuk menjaga kandungan aktif ekstrak tempe tidak rusak. Ekstrak yang dihasilkan kemudian diuji menggunakan TLC scanner. Selanjutnya, ekstrak tempe yang dihasilkan mengandung Gainstein yang merupakan isoflavon. Dilihat dari adanya peak 1 pada ekstrak yang mempunyai RF sama dengan peak pada standar Gainstein. Setelah memastikan adanya isoflavon yang terdeteksi sebagai Gainstein, maka penetapan kadar dapat dilanjutkan dengan melakukan 5 kali replikasi. Evaluasi terhadap linearitas dilakukan dengan menggunakan 5 seri kadar, di mana tiap totolan mengandung 0,08 sampai 2 mg Gainstein. Rasio sinyal noise yang digunakan dalam perhitungan LOD dan LOQ adalah 3 dan 10. LOD dan LOQ isoflavon yang didapat dalam percobaan ini adalah 0,014 mg per totolan dan 0,048 mg per totolan. Variabilitas metode yang digunakan adalah persentase. Presisi pada metode ini adalah 0,43% dan 2,38%. Berdasarkan Hotwitz, penerimaan persentase kurang dari 8%. Dapat disimpulkan metode ini memiliki presisi yang baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode TLC densitometrik merupakan metode yang cepat dan sederhana untuk menentukan kadar isoflavon dalam tempe. Kadar Gainstein dalam tempe di penelitian ini adalah 0,151% B per B.
Seperti yang sudah kita dengarkan, penjelasan tersebut merupakan salah satu bentuk penelitian. Karena seperti yang dikatakan oleh Albert Szent-Györgyi, tentu saja masih banyak yang harus kita ketahui, tetapi kita tahu salah satu cara belajar yang benar yaitu melalui penelitian ilmiah. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.